Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sahabati wat tabi'in wat tabi'in minal ulama'il aminin al-musannifin al-khasis sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasam wa asrarahum summa ila hadid al-laila Syekh Abdul bin Aziz Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته آمين. Kita melanjutkan materi tentang maksiat lisan. Wal kadibu ala Allahi wa ala rasulillahi wal kadibu lan dusta bohong alallahi ing atase Allah wa ala rasulillahi lan bohong ing atase utusane Allah wa da'wa lan pengakuan al-batilatu kang batal wa tolaku lan tolak al-bid'i kang bangsa bid'ah wa ziharu lan sembah dihar wa fihi lan iku ing dalam dihar kafaratun utawi bayar kafarah. Kapan? Illam yutallik lamun ora nolak. Illam yutallik lamun ora nolak sapa zauj ha ing zaujah ba'dahu ing dalam sak badane dihar. Oleh nolake mau fauran kelawan seketika. Fauran kelawan seketika. Wahya itku raqabah. Wahya utawi kafarah. Itku raqabah den iku merdekaake budak. Mukminatin kang mukmin. Salimatin kang selamat. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong soma mongko poso sapa wong syahraini ing dalem orang bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli mutatabi'aini kang nuli-nuli atau continue. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong ad'ama mongko aweh mangan sapa wong sittina ing wong swida abane miskinan wong miskine sittina mudan rupane swida mud. Jadi termasuk maksiat lisan berikutnya adalah mendustakan Allah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya di situ sebagaimana di situ menisbatkan Allah bahwa Allah itu memiliki istri. Menisbatkan Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Ini termasuk adalah mendustakan Allah. Sebagaimana yang di situ dikatakan oleh orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Inna Isa ibnullah, bahwa Nabi Isa itu adalah putranya Allah. Ungkapan dari orang Nasrani yang mengatakan demikian itu kemudian ditolak oleh Allah di dalam surat Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka seseorang yang di situ beranggapan tentang masalah Allah memiliki seorang anak itu tadi adalah ungkapan tentang kedustaan, mendustakan Allah. Ya. Lalu bahayanya bagaimana di situ? Bahayanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adzlama mimman kadzdzaba 'ala Allahi." Barang siapa yang di situ berzalim dengan cara mendustakan Allah. Aila ahada adzlama bila tasydid itu. Termasuk daripada perbuatan dolim yang nantinya di situ akan berdampak terhadap dirinya sendiri, karena orang tersebut itu telah berbuat dusta, mendustakan Allah. Kemudian di situ termasuk dari dosa besar. Di pengakuan tersebut termasuk adalah perbuatan dosa besar. Kemudian termasuk maksiat dasar berikutnya adalah wa'ala Rasulillah, yaitu mendustakan utusan Allah. Mengatakan misalkan para Rasul itu berbuat bohong, ya, itu termasuk adalah mendustakan Rasul. Kenapa? Para Rasul itu adalah sifatnya maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Tidak mungkin seorang Rasul itu berdosa, karena di situ adalah maksum. Di dalam kitab akidah dijelaskan di situ isnatuhum kasairil malaikah, bahwa terjaganya para Rasul itu sebagaimana terjaganya para malaikat maksum. Tidak mungkin Rasul itu berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini tidak mungkin. Wat-talaqul bid'iyyu. Kemudian termasuk maksiat lisan berikutnya adalah tolak yang berupa bid'ah. Maksudnya apa? Maksud daripada tolak bid'ah di sini adalah ungkapan seorang zauj, ungkapan seorang suami, perkataan seorang suami yang di situ mentalak istrinya, di mana kondisi dari seorang istri itu dalam kondisi haid. Ini namanya adalah tolak bid'ah. Boleh enggak? Enggak boleh di sini. Maksud dari kategori apa? Maksiat. Ya. Yang boleh itu yang bagaimana? Yaitu mentalak seorang istri ketika istrinya dalam kondisi suci. Tetapi di situ yang namanya talak itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi talak itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka jangan sampai ini terjadi. Jadi di dalam keluarga itu terkadang ada kerikil-kerikil yang dijumpai. Di mana kerikil-kerikil tersebut itu sebetulnya adalah dalam rangka menguji tentang seberapa mahabbah, kecintaan tersebut terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ini jadi diuji di situ. Maka seseorang yang di situ tidak bisa menjaga tidak bisa menghindari ujian tersebut, ini akan terjadi talak. Oleh karena itu di dalam pernikahan besok ketika kalian sudah menikah, ini harus hati-hati. Jangan sampai di situ
menjadi orang yang keras. Kalau keras, suaminya keras, nanti akan patah, akan terjadi talak. Maka ketika di situ ada yang keras, harus salah satunya itu harus mengalah. Itu caranya, supaya nanti tidak terjadi apa? Suatu talak. Kemudian termasuk maksiat berikutnya adalah wadhiharu, yaitu sumpah dihar. Sumpah dihar di sini adalah ungkapan seorang zauj, seorang suami, yang di situ menisbatkan atau menyamakan istrinya sama dengan ibunya. Kalau dalam bahasanya Fathul Qorib, anti aliyya kadhuhri ummi. Jadi sama di dalam masalah apa? Al-hurmah ya. Ini termasuk dihar. Maka seseorang zauj ketika di situ telah mengungkapkan demikian, kata-kata demikian, menyamakan istrinya dengan ibunya, kok di situ tidak segera mentalaknya, maka nanti dia wajib untuk membayar kafaratul dihar. Wajib membayar kafaratul dihar. Namun ketika di situ langsung mentalak, maka di situ yang terkena iddah adalah seorang istri. Jadi gara-gara apa? Perkataan seorang suami, ini istri kena talak tadi. Maka di situ ketika mentalak, ya setelah itu seorang suami harus, kalau masih cinta, harus segera merujuk. Rojak tuki. Tidak usah apa? Akad nikah lagi, tinggal rujuk. Itu manakala talak yang diungkapkan itu baru sekali dan dua kali. Namun ketika di situ talaknya sudah diungkapkan ketiga kalinya, atau istilahnya itu adalah talak bain, maka ketika seorang suami hendak menggauli seorang istrinya, di situ istrinya yang tadi bekas istrinya harus menikah pada orang lain, dan itu pun seorang istri yang tadi, mantan istrinya, harus sudah pernah didukul sama suami yang barunya tadi. Baru kalau setelah itu, ketika seorang suami yang kedua tadi sudah mencerai misalkan, ya nanti boleh kembali, boleh dinikahi oleh seorang suami yang awal tadi. Oke. Jadi ketika di situ seorang suami tidak segera mentalak, maka kewajiban dari seorang suami tadi adalah membayar kafaratul dihar. Berapa? Yaitu itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin. Sekarang sudah tidak ada, tidak zamannya ya. Ini. Maka langsung pindah. Fa in ajaza soma syahraini mutatabi'aini. Jadi sifat ajuz atau tidak mampu tersebut ini bisa dikarenakan tidak memiliki biaya, atau di situ karena sekarang kondisinya sudah tidak ada budak. Maka di situ masuk ke ajuz. Maka di sini fa in ajaza soma syahraini mutatabi'aini. Seseorang yang di situ telah mentalak, telah melakukan kafaratul dihar, ini bentuk daripada kafarahnya di situ adalah soma syahrani mutatabi'aini, harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau batal mengulangi. Ini harus mutatabi'aini. Lalu bagaimana kalau tidak kuat? Fa in ajaza ad'ama sittina miskinan, sittina muddan. Ketika tidak mampu untuk berpuasa, maka bisa digantikan dengan berupa memberi makan terhadap orang miskin
di mana setiap satu orang miskin itu dikasih 1 mud. 1 mud itu 6 ons. Jadi 6 on dikalikan 60 ya. 6 on dikalikan 60. Itu adalah resiko seseorang yang melakukan bihar. Wa minha lan iku setengah sangking ma'asul lisan. Al-lahnu utawi pelu, pelat, atau kalau istilah Jawa Timur itu cedal. Fil Qur'ani yang dalam maca Al-Qur'an. Wa illam yakhul senajan ora najatake apa lahan bil makna kelawan makna. Wa su'alu lan jaluk lil ghani maring wong kang sugih. Oleh jaluk mau bimalin kelawan bondo. Au khirfatin utawa pekerjaan. Wa nadru lan nadar. Bikosti ihramil warisi kelawan niat ngaling-ngalingi ahli waris. Wadarkul wasiyati lan ninggal wasiat. Bidainin kelawan utang. Au ainin utawa kahanan la ya'lamu kang orang ngerti. La ya'lamu kang orang ngerti ha ing ain sapa ghairuhu liyane wong. Wal intima'u lan ngaku-ngaku ila ghairi abihi maring liyane bapake wong. Au ila ghairi mawalihi utawa marang liyane majikane wong. Wal hiddatu lan nglamar ala hiddati akhihi ing atase lamarane sedulure wong. Ala hiddati akhihi ing atase lamarane sedulure wong. Oke. Termasuk maksiat lisan berikutnya adalah al-lahnu fil Qur'an wa illam yahul fil makna. Membaca Al-Qur'an dengan lisan yang pelu, lisan yang cedal. Ini termasuk daripada maksiat, termasuk maksiat. Meskipun secara makna itu tidak merubah. Ini termasuk dari kategori maksiat. Contohnya apa? Yang di situ merubah makna, merubah lafaz atau lahan dalam Al-Qur'an. Contohnya di situ membaca haknya lafaz alhamdulillah dibaca alhamdulillahu. Ini kan tidak berpengaruh ya. Di situ hanya merubah dalam segi apa? Dalam segi apa? I'rabnya, i'rab. Yang asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ya. Yang seharusnya dibaca alhamdulillahi, di situ dibaca alhamdulillahu illahu, misalkan ya. Ini di situ kalau lillahi kan bentuknya adalah dibaca jer ya, karena kemasukan huruf jer, di mana lafadznya asalnya adalah lafadz ilahun, kemudian kemasukan huruf apa? Huruf al ya, Allah. Kemudian di situ kemasukan huruf jer, jadi lillah. Allah kemasukan huruf jer jadi lillah ya. Meskipun seperti itu tidak merubah makna, ini hukumnya termasuk adalah maksiat, termasuk dosa. Terlebih di situ adalah ketika merubah makna, malah tambah maksiat lagi ya. Wa su'alu lil ghani bimalin aw khirfatin.
Kemudian termasuk maksiat lisan adalah minta terhadap orang yang kaya, minta harta, minta uang terhadap orang yang kaya, ngemis istilahnya, kasarannya ngemis. Ini juga termasuk apa? Maksiat. Oleh karena itu, orang yang kerjaannya itu minta-minta, besok orang tersebut tidak memiliki wajah, tidak memiliki muka. Ya, kenapa? Rasa malunya sudah digunakan di dunia ini, sudah hilang akhirnya. Ini au khidmatin, atau di situ minta terhadap orang yang kaya suatu pekerjaan. Ya, pekerjaan. Terlebih di sini bagi seorang yang memiliki ilmu seperti kalian, kok misalkan minta-minta kerjaan terhadap orang yang kaya, padahal kalian semuanya itu mengetahui tentang masalah ilmu, mengetahui tentang masalah hukum. Ya, maka di situ bagaimana? Ya nanti bisa dampaknya apa? Kenapa kok di situ tidak boleh? Karena di situ nanti bisa diremehkan, bisa diinjak-injak harga dirinya, dilecehkan. Ya. Kemudian termasuk maksiat berikutnya adalah wanadru bi qasdi ihramil waris. Nadar terhalang-halanginya ahli waris. Misalkan ada orang tua, dia nadar bahwa anaknya yang namanya A ini tidak mendapatkan warisan. Padahal yang namanya anak itu kan termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan warisan. Ini orang tuanya nadar seperti itu. Maka di situ termasuk kategori maksiat. Wa tarkul maksiyati bidainin au ainan la ya'lamuha ghairuhu. Kemudian termasuk maksiat lisan berikutnya adalah seseorang yang di situ memiliki hutang, dia tidak berwasiat, tidak menyampaikan kepada keluarganya. Ini termasuk maksiat. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya seseorang itu tidak mengetahui kapan ajalnya, apakah hari ini, apakah besok, atau kapan lagi. Sehingga ketika di situ dia posisinya masih memiliki hutang, nanti akan merugikan dirinya. Sebagaimana dalam suatu kisahnya bahwa Rasulullah SAW itu tidak memensolati salah satu dari sahabatnya, di mana ketika itu sahabatnya memiliki hutang. Namun akhirnya ketika di situ ada salah satu sahabatnya yang di situ mau menanggung daripada hutang sahabat yang meninggal tadi, maka baru Rasulullah SAW mau apa? Mensolati. Karena hutang ini merupakan hakul adami, ya. Mungkin kalau hakumullah tinggal taubat, tapi kalau hakul adami di situ harus diberesin. Oleh karena itu kalau kita melihat di kampung-kampung, para kiai, Mbah Modin sebelum mengantarkan jenazahnya di situ menyampaikan bahwa hutangnya si mayit ini akan dipindahkan ke si A, anaknya atau suaminya misalkan. Kan seperti itu. Dalam rangka apa? Supaya nanti si mayit itu terasa ringan, tidak terberatan. Kemudian termasuk maksiat lisan berikutnya adalah wal intima'u ila ghairi abihi, yaitu ngaku-ngaku pada selain ayahnya. Misalkan ada seseorang yang di situ sedang kuliah, ini ya. Kalian yang nantinya akan kuliah, pas di situ kampus yang dipilih, kampus yang terkenal misalkan, di mana para mahasiswanya itu semuanya orang kaya. Di situ pas kebetulan posisinya orang biasa. Ya,
lalu ketika mau bergaul sama temannya, dia mengaku bahwasanya dia adalah anak seorang ini yang memiliki perusahaan ini misalkan. Atau di situ anak seorang ulama yang terkenal, misalkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat membenci terhadap orang-orang yang sedemikian. Sebagaimana dalam makalah beliau Rasulullah, la'anallahu man intasaba ila ghairi mawalihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat terhadap orang yang menisbatkan dirinya pada orang lain. Termasuk di situ adalah mawalihi, yaitu majikannya. Ya, majikan. Dia mengaku sebagai anak dari majikan A, perusahaan ini misalkan. Ya. Ini juga termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini, maka jangan sampai apa? Dilakukan. Ini kita harus jujur apa adanya. Kemudian dalam sabda beliau Rasulullah menambahkan, man idda'a ila ghairi abihi awin dama ila ghairi mawalihi fa'alihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Rawahu Syaikhani. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang yang di situ mengaku-ngaku terhadap selain daripada ayahnya, atau di situ mengaku pada selain majikannya, maka baginya mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, juga laknat daripada seluruh manusia. Dilaknat. Kenapa? Ketika orang tersebut itu ketahuan, maka orang-orang itu pada apa? Membenci orang itu. Coba bayangin aja, ketika di situ ada orang yang tiba-tiba mengatakan demikian, maka teman-temannya pasti apa? Pada menjauhi. Itu kalau teman. Kalau di situ bentuknya adalah di suatu perusahaan, maka di situ akan terkucilkan. Bukan hanya itu, bahayanya apa? La yaqbalu Allahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat tidak akan mau menerima ibadah wajibnya maupun ibadah fardu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita harus jujur apa adanya ya. Wal hidbatu ala hidbati akhi. Termasuk maksud lisan berikutnya adalah hidbah, atau melamar terhadap lamaran daripada orang lain. Ini bagi seorang laki-laki. Jadi ketika di situ seorang wanita sudah dipinang, maka di situ sedangkan dia mengetahui kalau dia dipinang, maka di situ tidak boleh apa? Melamarnya. Dan tidak boleh bagi seorang wanita tadi itu menerima. Nah, tidak boleh. Karena misalkan seorang laki-laki yang pertama melamarnya itu termasuk orang yang kaya. Oke, diterima. Kemudian yang berikutnya ini juga termasuk orang yang kaya. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Di situ misalkan dia termasuk seorang santri yang di situ termasuk kategori alim, orang kaya dan juga alim. Lalu diterima lagi. Tidak boleh. Caranya bagaimana? Ya ini, sebelum yang meminang pertama itu membatalkan, itu tidak boleh kita menerima yang kedua. Jadi harus dibatalkan terlebih dahulu. Semoga mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal fatwa bi ghairi ilmin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.